Halo, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Masih bersama Gobang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Nah, hari ini kita spesifik mau bahas mengenai wheelset. Nah, jadi kalau kita ketahui di pasaran wheelset itu kan ada dua macam. Ya kan, wheelset yang pertama itu wheelset yang jari-jari seperti ini, atau kadang-kadang disebut dengan spoket wheel atau wired wheel. Nah, lalu ada juga wheelset yang cetakan. Nah, wheelset cetakan itu adalah wheelset yang seperti ini. Jadi entah dia bahannya dari alloy atau dari karbon atau dari apapun, nah dia bentuknya dicetak. Jadi dia sudah tidak pakai jari-jari dan bentuknya biasanya one piece. Nah, wheelset cetakan atau casted wheel seperti ini ada beberapa keunggulannya, ada beberapa macam model lah karena dia mudah dibentuk. Jadi dia ada yang palang 3, ada yang palang 5, ada juga yang full ketutup semua jadi kayak full aerodisc. Nah, hari ini kita mau bahas beberapa aspek mengenai kedua jenis wheelset tersebut. Ya, kita akan bahas mengenai kekuatan dan elastisitasnya. Kita juga akan bahas mengenai beratnya, ya kan, mana sih yang lebih berat. Kita juga mau bahas mengenai handlingnya. Kita juga mau bahas mengenai kerumitan perakitan, kerumitan perawatan, dan sebenarnya masing-masing jenis wheelset tersebut itu kegunaannya beda atau tidak. Nah, kita bahas dulu dari sisi kekuatan dan elastisitas. Nah, kalau kita bicara soal kekuatan dan elastisitas, sebenarnya begini, wheelset yang jari-jari itu kan terdiri dari rims bagian luar gitu ya. Jadi ada rims bagian luar, lalu ada jari-jari dan ada hub. Dan sebenarnya hub ini adalah center dari wheelset ini. Nah, jari-jari ini dikencangkan dengan nipple di ujung-ujungnya. Jadi sifatnya seperti kayak semua rims ini ditarik ke bawah oleh si hubnya. Jadi ketika nipple ini dikencangkan gitu ya, dia akan menarik wheelsetnya ke bawah supaya wheelsetnya kencang. Nah, itulah sebabnya semua bengkel sepeda biasanya wajib mempunyai dalam tanda kutip seperti mesin balancing. Karena ketika ini mengencangkannya tidak pas, maka dia ketika berputar dia juga akan joget, otomatis begitu. Nah, tapi ketika nanti pengencangannya sudah pas, maka dia akan stabil dan berputar dengan baik tanpa adanya goyang-goyang atau joget. Nah, kalau kita bicara soal kelenturan, ide elastisitas, jelas yang jari-jari ini lebih elastis. Karena apa? Si jari-jari ini kan menarik wheelsetnya, menarik rimsnya ke dalam, menarik rimsnya ke bawah, gitu ya. Jadi semua ini kayak si jari-jari ini tugasnya tuh menarik rimsnya ke arah wheelset. Nah, apa yang terjadi ketika ada benturan? Ini si rimsnya ini bisa bermain naik turun. Jadi ada benturan, dia turun, balik lagi ke titik semula, turun, balik lagi ke titik semula. Nah, karena sifatnya si jari-jari ini bukan untuk mendorong keluar tapi untuk menarik ke dalam, maka si wheelset ini, si rimsnya ini bisa lebih bermain. Nah, otomatis dia lebih elastis. Nah, kalau kita bicara soal kekuatan, otomatis semua yang lebih elastis otomatis akan lebih kuat. Karena dia akan melentur sampai titik tertentu dan akan kembali ke posisinya semula. Nah, berbeda dengan wheelset yang modelnya casted seperti ini, yang cetakan. Karena dia casted, maka dia lebih rigid. Ya kan, ketika dia lebih rigid, otomatis dia akan lebih tidak lentur. Nah, ketika dia lebih tidak lentur, otomatis resiko dia pecah ketika terjadi benturan itu pasti lebih besar. Nah, sekarang kita bicara soal yang kedua, soal beratnya. Nah, mana yang lebih berat? Nah, wheelset yang casted seperti ini, yang cetakan, ini contoh lah, misalnya kita bicara yang, karena kebetulan contohnya ada yang karbon gitu ya. Jadi kita bicara yang ini, misalnya yang casted ini, yang karbon ini beratnya sekitar 360 graman lah. Dan dari hasil survei gua di pasaran juga rata-rata rims yang misalnya ini ya, yang kebetulan contohnya yang 16 plus 16349, rata-rata beratnya sekitar 340 sampai 368. Nah, jadi yang cetakan beratnya 368 sudah termasuk hub. Nah, sedangkan kalau yang rims yang wheelset yang modelnya jari-jari, yang terpisah antara rims, jari-jari dan hub gitu ya, itu mungkin kadang-kadang kita suka terjebak nih ketika kita tanya sama pedagangnya, "Om, beratnya berapa?" 240 gram atau 220 gram. Di kepala kita mikirnya apa? Waduh, enteng banget, bener nggak? Karena misalnya let's say dari wheelset standar gitu ya, dari rim standar yang beratnya alloy, yang beratnya sekitar 500 gram, terus tiba-tiba ganti yang karbon, ya kan, beratnya cuma 220, 240, kita kan berpikir, wah, gue saving 240-an gram nih, 250 graman. Satu rims, berarti 2 rims kan gue bisa hemat 500 gram, berarti kan setengah kilo tuh. Nah, cuman jangan lupa, teman-teman juga mesti hitung. Misalnya gini, oke lah, secara rimsnya memang dia beratnya cuma 220 gram kebetulan yang ini. Tapi lo mesti hitung juga, dia ada 28 hole, otomatis ada 28 jari-jari. Satu jari-jari beratnya 6 gram. Ya kan, plus hubnya, kebetulan ini pakai hub plate seramik, beratnya cuma 59 gram. Tapi coba teman-teman hitung, ya kan, 220 gram ditambah 28 dikali 6 gram, lalu ditambah 59 gram.
kalau gue nggak salah hitung tuh hasilnya sekitar 444-an, 445 graman lah. Nah jadi kesimpulannya lebih berat mana? Otomatis jadi lebih berat yang ini, gitu loh. Karena secara rims mungkin dia jauh lebih ringan, tapi jangan lupa di situ ada tambahan jari-jari 28 biji, ada tambahan berat hubnya juga. Nah dia bisa menjadi lebih ringan kalau misalnya dia model jump hole, karena jump hole kan bukan 28, ada yang 21, ya kan, mostly 21 dan 14, atau ada yang juga yang 20 kalau nggak salah. Nah cuman kan kalau kita bicara jump hole, otomatis juga akan mempengaruhi kekuatan dari si wheelset tersebut. Nah itu kalau dari sisi berat, jadi udah jelas ya, kalau dari sisi kekuatan lebih kuat yang model jari-jari. Nah kalau dari sisi berat, lebih berat yang model jari-jari, ya kan. Lalu dari sisi handling, nah dari sisi handling bagaimana? Nah dari sisi handling nih begini, satu hal yang mempengaruhi handling adalah kerigidan rims tersebut, ya kan. Makin wheelsetnya makin rigid, otomatis handlingnya makin solid, makin bagus. Nah tadi mana yang lebih rigid? Yang casted, yang cetakan. Nah satu sisi ini casted menang, karena dia menang karena apa? Dia lebih rigid, otomatis, ya kan, otomatis handlingnya lebih baik. Nah tapi handling ini juga berkaitan dengan berat sebenarnya. Karena kalau kita bicara soal center of gravity gitu ya, makin ke bawah makin berat itu makin stabil, logikanya begitu. Nah tadi mana yang lebih berat? Yang jari-jari. Karena tadi setelah ditotal, berat totalnya 440-an lebih gitu. Sedangkan yang ini cuma 360-an. Nah jadi sebenarnya kalau ngomong soal handling akhirnya jadi plus-plus nih. Jadi yang ini menang karena lebih rigid gitu ya, yang ini menang karena dia lebih berat gitu. Jadi kurang lebih sama lah kalau ngomong soal handling. Nah lalu ngomongin soal kerumitan perakitan nih. Nah kalau kerumitan perakitan udah jelas lah mana yang lebih rumit. Udah pasti yang jari-jari lebih rumit. Kenapa? Ya bayangin aja, ada 28 hole atau ada 20 hole atau 14 hole, berarti ada jari-jari kan. Berarti kita mesti rakit jari-jarinya. Kita kencengin semua satu-satu pakai nipple. Seperti itu. Dan juga jangan lupa wheelset jari-jari otomatis harus pakai rim tape. Karena tadi seperti gue bilang, ketika ada benturan, rimsnya akan melentur. Nah ketika rimsnya melentur, berarti jari-jarinya akan keluar dari rims dan berpotensi menonjok ban dalam. Nah itulah sebabnya ban dalam bisa pecah karena kedorong sama nipple jari-jari. Itulah sebabnya kenapa wheelset jari-jari harus pakai rim tape. Nah sedangkan yang casted wheel yang dikatakan itu tidak perlu pakai rim tape sebenarnya, karena nggak ada potensi jari-jari menonjok sama sekali. Nah jadi dari sisi perakitan otomatis lebih gampang merakit yang ini. Karena kalau teman-teman beli yang casted wheel, ya teman-teman tinggal pasang ban dalam, pasang ban luar, udah tinggal pasang, selesai. Nggak usah ngerakit jari-jari. Nah kalau kita bicara soal kerumitan perawatan, otomatis juga yang ini lebih mudah dirawat, yang casted wheel, yang cetakan. Kenapa? Ya udah jelas lah, rongga-rongganya lebih besar gitu ya. Mau dia 5 spoke kek, mau dia 3 spoke kek, atau dia full aero disc kek, itu jauh lebih gampang dibersihkan daripada yang jari-jari. Kenapa? Ya hitung aja jari-jarinya ada berapa. Berarti kan ketika teman-teman ngebersihin, ngerawat, itu kan harus dilapin satu-satu tuh otomatis. Dan otomatis juga begini, rims yang wheelset yang jari-jari, rata-rata kan jari-jarinya dari besi. Nah itu juga ada risiko karat di situ. Nah sedangkan yang casted wheel itu biasanya kalau nggak dari karbon, ya dari alloy, which is sangat aman dari karat. Nah, sekarang kalau kita bicara soal kegunaan nih, ya kan, sebenarnya kedua jenis wheelset ini itu diciptakan dengan tujuan yang berbeda sebenarnya. Nah, kalau tadi kita bicara soal berat, handling, dan kekuatan gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengguna sepeda yang dalam tanda kutip lintas alam gitu ya, jadi kadang-kadang lewat aspal, ya kan, kadang-kadang lewat jalan berbatu, dipakai naik gunung, nyeberang sungai dan sebagainya, maka saya lebih merekomendasikan wheelset yang jari-jari. Kenapa? Karena wheelset jari-jari lebih lentur, ya kan. Mau dia bahannya alloy kek, mau dia bahannya karbon kek, tapi otomatis dia akan lebih lentur. Nah, ketika dia lebih lentur, otomatis dia lebih kuat karena dia bisa bermain sampai titik tertentu dan dia akan kembali lagi ke bentuk awalnya. Kecuali kalau benturannya keras sekali ya, kalau benturannya keras sekali baik alloy maupun karbon pasti akan patah. Nah, sedangkan kalau wheelset yang model casted seperti ini dipakai untuk adventure, sebenarnya sangat tidak cocok. Kenapa? Karena dia sangat kaku. Nah, ketika teman-teman nabrak batu, karena dia kaku, elastisitasnya lebih kecil, maka resiko pecah dia lebih besar. Nah, itu kalau dari sisi kegunaan ya. Jadi sebenarnya kedua wheelset ini diciptakan untuk tujuan yang berbeda. Nah, wheelset yang casted, yang cetakan, ini sebenarnya sangat cocok dipakai untuk teman-teman yang hobinya ngelup. Misalnya suka kecepatan tinggi gitu ya, suka ngelup di jalan di aspal yang halus, let's say suka ngebut di Sudirman, suka ngebut di Tamrin, ngebut di Kuningan dan sebagainya, jalannya halus, jalannya lurus, nggak ada batu, high speed. Nah itu cocok sekali pakai yang model cetakan atau casted wheel seperti ini, karena otomatis karena dia lebih solid, lebih rigid, otomatis handlingnya lebih baik begitu. Nah
Makanya begini nih, gue banyak ngobrol sama teman-teman gitu ya, ketika dia ganti yang model casted wheel, mau dia palang 5, palang 3 atau aero gitu ya, berapapun ringnya, berapapun ukurannya, mau 349, mau 451, mau 700C sekalipun juga banyak yang ganti wheelset dari jari-jari ke casted cuma karena gue suka modelnya gitu. Nah, mudah-mudahan gitu ya, dengan adanya channel ini, mudah-mudahan dengan adanya podcast yang ini bisa lebih memberikan pencerahan kepada teman-teman lah, bahwa sebenarnya masing-masing wheelset itu diciptakan untuk tujuan yang berbeda. Jadi gunakanlah wheelset yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman suka sepedahannya kemana, otomatis penggunaan part-partnya pun berbeda. Jangan sampai kita beli barang hanya karena suka modelnya atau hanya karena lagi musim atau ngikutin teman gitu. Ya, saya rasa itu teman-teman, mudah-mudahan ulasan pendek ini bisa membantu. Ya kan, kalau ada masukan, kalau ada kesalahan silakan komen di bawah. Kalau misalnya saya ada salah ngomong, monggo silakan komen aja. Nanti kita belajar bareng-bareng, kita diskusi sama-sama. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Salam gobang gocir, goes bareng, goes ngacir. Thank you.